Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas materi nahwu tentang taukidul fi'li. Nah, taukidul fi'li ini menurut istilah nahwu yaitu tabi yang berfungsi menghilangkan kemungkinan, keraguan atau anggapan yang salah atau tidak semestinya. Contoh, Aliyun ja'a Aliyun, artinya si Ali telah datang. Ya, si Ali ini pokoknya udah datang, makanya si Aliyun, lafadz Ali ini diulang 2 kali. Terus sebelum lebih jauh ada baiknya kita tuh mengenal istilah-istilah dalam bab taukid ini. Yang pertama yaitu ada adat-adat taukidul fi'li. Yang pertama adatnya taukid fi'li itu ada nun taukid. Nah, nun taukid ini yang berfungsi mentaukidi kalimat fi'il itu ada dua. Ada dua bentuknya. Yang pertama nun taukid sakilah, yang kedua ada nun taukid khafifah. Nah, nun taukid yang diperbolehkan mentaukidi fi'il amr secara mutlak, dan fi'il madi tidak boleh ditaukidi secara mutlak. Adapun fi'il mudhari maka tidak boleh mentaukidinya kecuali ketika fi'il mudhari tersebut itu didahului oleh perabot amar, seperti ada lamnya dalam amarnya, atau nahi juga, atau istifham juga bisa, atau didahului oleh in syartiyah yang diidghamkan oleh ma zaidah, seperti lafadz fa imma taziyanna. Nah, atau fi'il tersebut menjadi jawabnya qasam atau sumpah. Nah, nun taukid yang berfungsi mentaukidi kalimat fi'il ini ada dua bentuk. Yang pertama ada nun taukid sakilah, yang kedua ada nun taukid khafifah. Kalau nun taukid sakilah itu nun taukid yang berat, yang ada tasdidnya, yang dia biasanya itu mabni fathah, sedangkan nun taukid khafifah ini yang bisa dibilang ringan karena dia itu sukun. Nah, hukumnya itu mabni sukun. Yang kedua yaitu ada wajib mentaukidi fi'il amr. Nah, kenapa wajib mentaukidi fi'il amr? Itu ada 4 keadaan. Yang pertama, ketika fi'il mudhari tersebut itu jatuh setelah perabot tolab, yaitu lam amr, lam nahi, perabot istifham, tamanni, taroji, arad, dan tahdid. Nah, selanjutnya itu ketika fi'il mudhari tersebut menjadi syarat yang jatuh setelah perabot syarat yang dibarengi dengan mazaidah. Yang ketiga ada fi'il mudhari yang dinafikan dengan la nahi dengan syarat dia menjadi jawabnya qasam. Selanjutnya ada fi'il mudhari jatuh setelah mazaidah yang tidak didahului oleh perabot syarat, seperti lafadz ya'inu, seperti lafadz bi'ainin ma'aro yanaka. Nah, seperti lafadz itu. Yang kedua, dilarang mentaukidi fi'il mudhari. Nah, kenapa dilarang mentaukidi fi'il mudhari? Itu ada 4 keadaan. Yang pertama, ketika fi'il mudhari tersebut itu tidak didahului oleh perabot yang memperbolehkannya untuk ditaukidi. Yang kedua, ketika fi'il mudhari tersebut dinafikan dan jatuh setelah jawabnya qasam. Nah, yang ketiga, ketika fi'il mudhari tersebut untuk zaman hal, seperti wallahi la tadhhabu al-an, itu nggak boleh. Terus yang keempat, ketika fi'il mudhari dipisah dari lam jawab qasam. Nah, selanjutnya ada hukum nun dan fi'il yang ditaukidi dengannya. Yang pertama yaitu nun taukid khafifah tidak boleh jatuh setelah domir tasniyah, sehingga tidak boleh mengucapkan wallahu la tadhhabanin. Nah, atau setelah nun niswa itu sehingga tidak boleh diucapkannya juga la tadhabnan. Nah, nun taukid khafifah ini bisa jatuh setelah wawu jama' dan ya mukhatabah, seperti la tadhabanna wa dhahabanna wa la tadhabinna wa wadhabinna. Nah, yang kedua yaitu nun taukid khafifah tidak boleh jatuh setelah dhamir tasniyah, maka alif itu ditetapkan dan nun taukid sakilah itu dikasrohkan. Karena untuk menyerupakan nun itu dengan tasniyah dalam isim seperti liyak tubanna dan iktabanna. Jika fi'il mudhari dirofakan, maka nun alamat rofa juga dibuang supaya 3 nun tidak berulang dalam satu kalimat. Nah, yang ketiga yaitu ada ketika nun taukid ini jatuh setelah wawu jama' yang huruf sebelumnya domah, atau ya mukhatabah yang huruf sebelumnya kasroh. Maka wawu jama' atau ya mukhatabah tersebut dibuang karena khawatir berkumpulnya 2 huruf mati. Dan harokat sebelum wawu dan ya itu ditetapkan seperti keadaannya semula. Nah, yang keempat itu ada jika huruf sebelum wawu jama' dan ya mukhatabah ini bertemu dengan nun berharokat fathah, maka wawu dan ya ditetapkan. Nah, jadi kalau misalkan ada wawu jama' dan ya mukhatabah ini bertemu dengan nun yang berharokat fathah, maka wawu dan ya itu ditetapkan, nggak dibuang maksudnya. Yang kelima yaitu ada ketika nun taukid masuk pada huruf akhirnya fi'il yang
yang diisnadkan kepada fa'il, domir, mustatir, atau isim zohir, maka huruf terakhir fi'il itu di fathah. Selanjutnya ada ketika kita mentaukidi fi'il amr yang dijazmkan, ketika kita mentaukidi fi'il amr yang dimabnikan dengan membuang huruf akhirnya, atau fi'il mudhari yang dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya, maka kita itu kembalikan huruf terakhirnya jika huruf tersebut adalah ya atau waw dengan dimabnikan fathah. Yang ketujuh itu ada ketika nun niswa ini menyandingi nun taukid sakilah, maka diwajibkan untuk memisahkan keduanya dengan alif karena tidak berkenan berkumpulnya beberapa nun seperti lafaz iktabanan atau yaktubanan. Nah, nun taukid juga wajib dikasroh untuk menyerupakan dengan nun yang jatuh setelah alif tasniyah tersebut. Yang kedelapan yaitu ada nun taukid khafifah, ketika disandingi huruf mati maka nun itu dibuang untuk menghindarkan bertemunya dan untuk menghindarkan dua huruf yang mati dalam satu kalimat. Nah, mungkin cukup sekian materi taukidul fi'li yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.